nginep itu kan kondisinya hujan, gerimis. Jadi gue naik duluan. Kan? Iya. Pertama kali hujan di Jogja. Pertama kali banget hujan di Jogja dan itu masih gerimis kecil. Akhirnya gue naik duluan karena di bawahnya itu dia juga tukang oleh-oleh. Kita harus masuk dulu tuh dari toko oleh-oleh itu, naik ke atas lantai 2. Gue cek kamarnya, gue lihat AC-nya masih baru, bener-bener ada yang masih diplastikin. Jadi gue nyalain AC karena kan kondisinya kita seharian jalan-jalan panas kan, gerah, belum mandi gitu. Ya udah gue ngecek, gue nyalain tuh 3 kamar, gue nyalain AC-nya tiga-tiganya 17 derajat. Itu dingin banget karena AC baru, kebayang kan? Dingin banget. Kita naik ke atas bawa barang, gue bilang, oh ya dingin AC-nya, yuk naik. Naik kita beres-beres barang. Cewek tuh kumpul di satu kamar, cowok di seberangnya. Terus di situ temen gue kan ada juga yang baru jadian. Jadi dia berdua di luar ruang tamu. Di luar sambil lagi nonton TV ya. Di ruang TV itu ada kamar mandi satu. Nah udah kan kita prepare karena itu malam minggu. Jadi emang kita pengen mandi, mau keluar lagi sekalian nongkrong, sekalian makan. Nah itu kondisinya sebelumnya kan kita dari Dieng, terus kita dari Borobudur, dari candi-candi lah. Dan kondisi kita nggak mandi, nggak tidur, kayaknya capek kan. Udah tuh kita naik ke atas, pertama tidur dingin nih. Terus gue diskusi sama satu teman gue ke kamar sebelah, jadi berdua doang di kamar itu. Sama salah satu teman gue inisialnya Novel. Gue sebutin kan. Inisial sebutin. Dia mandi nih ceritanya, dia mandi. Dia lagi mandi, dia pengen mandi, dia mandi duluan ke kamar mandi. Terus tiba-tiba itu sebelum itu juga kita nih, gue sama teman gue yang di kamar berdua itu ngerasa kok panas ya, pipi gue tiba-tiba panas banget, kuping gue juga panas banget. Itu bener-bener panas terus bang, iya gerah ya, karena tadi kali kita main panas-panas. Oh oke. Masih logika lah ya, karena tadi main panas-panas. Hening dikit, hening bentar, tiba-tiba petir, terus mati lampu. Cepet banget. Novel teriak, gitu kan, beneran. Enggak, ini beneran teriaknya, beneran sumpah. Kita kan langsung, hah? Apaan tuh? Terus dia keluar, saking dia takutnya dia keluar nggak pakai handuk. Masuk ke kamar yang ada gue sama teman gue satu cowok. Langsung gue tutup lah mata yang cowok itu. Nggak tahu lah ya dia dapat bonus dikit atau enggak. Tapi itu dia langsung pakai handuk. Gue bilang kenapa? Kata dia ada sarang semut itu kayak tanah jatuhan dari kamar mandinya. Padahal itu rumah baru asli. Jatuh kayak seret gitu. Gue keluar air. Handphone lu ada nggak Des? Dan tiba-tiba itu kan kita di lantai 2, naik dari ruko tangga, dan itu maksud gue satu ruangan. Tiba-tiba lantai 2-nya banjir setelah itu. Dan lampunya korslet mati bukan karena banjir. Ada lagi nggak yang ngucur airnya? Tuh. Lantai 2 masih banjir loh. Dan itu benar-benar lantai 2. Sumpah ini kok horor banget ya, maksudnya dari baru kok. Dia bilang ini baru. Ini baru dibuka, baru 2 kali ada penginapan, baru kita yang kedua. Itu gue merinding sih. Terus kayak, ya ampun, ini tuh mati lampu. Terus kita tanya dong mas yang gue hubungin, mas ini kok mati lampu? Dia akhirnya ke atas. Dia ke atas, dia bilang, anjir gue merinding. Terus dia bilang, loh ini kenapa emang nggak pernah kayak gini sebelumnya, dan ini baru hujan. Kebayang nggak kalaupun itu sumbat atau apa nggak mungkin banjir. Langsung ngocor kayak air terjun. Wak gitu loh. Terus gue ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Kata dia. Terus yaudah mas yang enggak, yang penting listriknya dulu dinyalain. Kirain kan karena korslet atau kena air. Nah kan ya? Ada tuh stop kontak biasanya kalau dia takut korslet mati otomatis. Itu nggak mati. Jadi emang mati lampu aja nggak tahu kenapa. Serem banget gak sih? Udah gitu kagetnya ternyata di ruangan deket TV tuh tiba-tiba ternyata tuh ada pintu kayak pintu. Ada pintu kayak jendela, kita kira sebelumnya jendela. Ternyata dia bilang udah tenang aja mbak, di samping ada kamar mandi. Ah gitu mas. Iya. Di samping mana kita bingung. Di samping mana kan itu mentok kan. Ternyata ada jendela. Bener-bener kaca jendela dibuka. Terus kita masuk ke ruang sebelah, bilang ini emang ruang kosong. Itu bener-bener horor banget tempatnya, bener-bener kosong banget. Ruko kosong di sebelahnya, kamar mandinya kosong, kotor. Terus bilang kalian mandi di sini aja dulu, di sini nyala airnya karena listriknya beda. Itu kayak misalkan nih, ini jujur ya. Ya namanya setan itu suka main lembab gitu, terus kosong. Iya, tapi sebelumnya dia nggak ngasih tau kita kalau itu kosong di sebelah. Akhirnya gue nggak mau dong, kita bilang kita nggak mungkin nggak ada listrik, pasti gerah kan. Hujan lagi tiba-tiba guys. Tiba-tiba hujan guys. Wow. Oke lanjut dong. Oke lanjut ya. Sorry ya kalau agak berisik bunyi hujan. Nah tiba-tiba itu kan kita bilang nggak mungkin mas kita nggak ada listrik.
Nah teman gue yang tadi kan satu rumahnya tuh di Jogja, bukan rumahnya sih, ngekos di Jogja. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk numpang mandi di sana. Numpang mandi di sana, kita mandi, bersih-bersih, beres-beres ya kan. Itu di mobil kita semua ternyata cerita, oh iya tadi lu ngerasa nggak sih panas? Oh iya leher gue pegel banget. Tapi ternyata di antara kita tuh nggak mau ngomong karena takut. Akhirnya kita ngomong gitu di mobil. Di sini kan kita sewa mobil beberapa hari ya. Sampai di rumah teman, kita mandi, bersih-bersih semuanya. Kita mau memutuskan keluar karena kita tadinya juga capek, nggak tidur, nggak apa. Kita naik Grab. Dan satu orang nggak ikut. Jadi yang di Grab itu abang Grab, sampingnya bapak kameramen. Tengah 3 cewek, tengah itu 3 cewek, Dinda, Lisa, Lady. Di belakang gue sama temen gue. Temen di Jogja lah ya kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Tumben banget malam minggu itu masih hening, macet, Jogja macet depan Ambaruko Mall. Itu stuck hampir setengah jam lebih ya. Cukup lama. Lama banget. Itu kita udah fokus main handphone, tiba-tiba gue pengen lihat ke depan. Indri nih. Serem. Sumpah gue nggak bohong demi apapun. Itu kan di tengah 3 orang. Gue kan tadi main handphone, ngeliat foto sama yang di sebelah. Tiba-tiba gue ngeliat ke tengah. Gue sadarnya kita yang di tengah itu 4, karena kan emang ada 4 orang kan, Novel, cuma Novel jalan sama pacarnya. Terus gue bingung, 4, gue liat 4 orang. Oh yaudah, 4 tadi kan 3. Serem gak? Itu tiba-tiba. Terus kok 4 sih? Akhirnya gue langsung gini, gue pegang tuh bangku, gue ngeliat 1, 2, 3, anjir 3, kok palanya 4. Ini yang mana yang lebih? Oh jadi lu tuh di belakang gitu? Gue paling belakang, gue duduk paling belakang. Gue duduk paling belakang sebelah sini lah, sebelah kiri. Nah yang gue lihat palanya 2 ini di belakang supir persis. Terus satu pala nyender ke jendela, satu lagi tegap. Gue bingung yang mana yang asli. Dan gue nggak berani ngomong. Tapi lu nggak berani ngomong, dia suaranya panik banget. Muka gue udah pucet. Langsung gitu kan. Itu bener-bener panik. Gue panik. Gue langsung kayak, hah kenapa Gue nanya ke temen gue sebelah, itu ada orang nggak sih di tengah? Terus bilang, astaga, dia juga kaget. Terus bilang, panggil, jangan sampai. Itu yang gue lihat ada kepala 2 itu Lisa kan. Lisa anak cewek Budis juga. Sebut kayaknya. Lisa kan. Terus gue takut dong dia kerasukan. Kenapa-napa. Akhirnya gue panggil, gue kenceng banget, gue bilang, Bener-bener kaget. Lisa! Sampai bapaknya juga ngerem. Semua pada nengok, kenapa? Enggak apa-apa, muka gue kayak gitu. Saking gue takutnya. Enggak apa-apa. Berarti emang Lisa gak ada itu? Ada. Jadi ternyata kepala Lisa itu kan nyender gini. Pas gue panggil Lisanya kan nengok set gitu. Itu kepala yang satu, sup kayak asap, lu tau Casper nggak? Paham. Jadi lu biar tahu yang mana asli gitu? Gue takut aja. Ini kita agak teriak ya karena tiba-tiba hujan. Oke, cut dulu. Nah, dia gue ngeliat 4 kepala itu gue panggil, Lis gitu teriak biar nggak masuk maksudnya kan. Pas dia nengok, kepala yang satu tuh cek nengok pucet banget kayak orang nggak ada darah. Persis kayak orang, cakep, rambut lurus banget, tapi nggak ada darah. Kayak Lisa, betul gitu. Kayak Lisa, makanya gue bingung, rambutnya sama persis. Cuman pas dia nengok, kosong nggak ada darah, terus hilang kayak asap. Itu pertama kali gue ngeliat, jelas pakai mata kepala gue. Tapi gue nggak bilang di situ, gue belum cerita sama anak-anak kan, karena gue takut dia parno. Tapi itu suasana di mobil jadi kayak udah pada tegang. Karena lu nya tuh kayak Lisa gitu loh. Takut bener-bener kayak anjir temen gue kalau kerasukan gimana gitu kan. Jalan kita tetap makan. Ya biasa lah ya, anak muda malam minggu, ya kan, di Jogja murah coy, ya kan. Terus tiba-tiba itu kan kita kayak udah ngantuk, udah apalah. Pokoknya udah nggak terlalu banyak yang ini, gue nggak tahu gimana kejadiannya. Tiba-tiba kita pulang ke penginapan yang tadi mati lampu. Karena kita makan di dekat situ. Udah gitu kita juga belum dapet penginapan lain gitu, dia belum ngasih si orang. Dia ngasih tapi besok pagi kan janjinya. Dia ngasih tapi baru bisa besok pagi. Akhirnya mau nggak mau pulang ke rumah itu. Yes. Tapi sebenarnya kita nggak ada niat untuk pulang ke rumah itu. Tapi nggak tahu kenapa kita pulang. Tadi kita mau di kos teman kita kan. Kita pulang ke rumah itu. Dan gue ngide banget karena kan cewek-cewek pada mepet-mepetan. Nggak tahu gue yang niat atau karena terlalu berani. Satu kan ada 3 kamar. Yang cowok itu pada 3 orang tidur di kamar. Yang kamar kedua mereka semua nih satu kasur. Gue sendiri
ngide, ngunci diri di kamar. Gue nggak tahu, gue nggak sadar kalau gue di Saking kamar udah itu ngantuk. sendiri, saking udah ngantuknya, ngantuk banget kan. Gue nggak sadar, benar-benar nggak sadar. Itu kita pulang jam 2 atau jam setengah 3 ya, Jam segituan lah. agak jam pagi. Jadi gue ngantuk banget. Gue tidur ternyata gue kunci tuh pintu. Anak-anak tahu gue kunci, cuma mereka ya udahlah gitu kan. Besok paginya bangun dong. Pas bangun gue bilang, kok gue di kamar sendiri gitu. Lalu ngunci diri gitu. Mungkin karena terlalu ngantuk kan, di bawahnya halu aja, ya kan. Terus bangun, ternyata kita mesen makan. Pas mesen makan, kita ngelingker tuh makannya. Ngelingker udah pada pakai ganti baju kan, pakai celana boxer pendek. Tiba-tiba salah satu, kalau nggak salah Reki atau siapa gitu bilang, paha lu kenapa? Lu tau nggak? Pas gue lihat paha gue, kasih lihat gitu, yang tadi lu lihat itu tuh ada cap tangan. Ih, serem lagi gue ngeliat rumah yang lantai 2-nya. Sebelumnya tuh Kok gitu sih? cap tangannya tuh bener-bener cap Iya, tangan iya, gini iya. nih, Hitam banget. Iya iya. hitam. Kayak dia nemplok gitu ya. Iya, nemplok. Awalnya merah seminggu, terus biru seminggu, sebulan hitam nggak hilang-hilang. Jadi cap tangannya persis gini sama gini nih, gini nih cap tangannya. Jadi dia gini. Gila, sumpah. Terus, gila sih. Gue anjir nih siapa? Gue masih positive thinking. Gue bilang pasti ini salah satu dari kalian pas gue kemarin ngantuk banget. Lu mukul gue gitu, positifnya kan. Kalau enggak, lu pegelan. Kepegelan, tapi kok ini bener-bener jari Kayak bentuk 5. tangan, asli gitu. Emang Kayak 5 jari, bener-bener Kayak 5 jari kayak kan. bentuk tangan gitu. Terus sama-samain tuh, coba Reki nih yang paling tinggi, coba samain lu yang mukul gue ya, begitu kan. Karena dia orangnya tinggi kan, pas ini asli jadinya tuh setengahnya doang, nggak nyampe. Terus Karena bener-bener panjang. iya, terus Panjang ya tuh. udahlah, ya udah gitu Gila, kan. orang-orang. Ya udah, akhirnya kita pindah homestay, dikasih sama penginapan yang sebelumnya karena kita bilang pengen review jelek karena yang gak nyaman banget kan. Lo tiba-tiba banjir, mati lampu, padahal itu rumah baru, panas tiba-tiba. Kita pindah homestay, kirain akan lebih nyaman. Homestay ini berbentuk joglo ya? Joglo, lo tau kan rumah Jawa, joglo. Rumah Jawa. Iya, tahu. Dan itu gede banget. Satu kamar muat buat 15 orang kali. Segede itu, kayu bener-bener. Tambah serem nggak sih? 100 orang sebenarnya. Buat 100 orang kapasitasnya, Buat 100 orang atas bawah. Akhirnya kita memilih untuk tidur di kamar atas aja dan cuma pakai satu kamar. Jadi kan bawahnya horor ya, kamar yang lain kosong. Rumahnya tuh genteng-genteng gitu. Itu gue mandi sama temen gue lagi, Lisa lagi nih. Gue mandi sama Lisa lagi, nggak tahu kenapa. Tapi gue juga mandi sama Lisa loh. Ini gue mandi kan tuh. Pas gue mandi, kok gue feeling ada yang nemplok di genteng. Jadi kali itu gue ngerasa, anjir kok ada orang yang liatin gue mandi gitu. Tapi pas dilihat nggak ada. Tapi pas gini lagi, aduh gue diliatin mandinya. Dari horor banget. Anjir, ini pokoknya horor. Sampai akhirnya gue ngeliat itu cap dilihat sama teman-teman gue yang bisa ngeliat lah gitu setidaknya. Awalnya dia datang ke rumah, terus gue bilang, ih ada cewek ya kak, cantik banget. Jadi posisi gue beberapa hari itu bisa ngerasain, tapi gue bisa dibilang ngeliat enggak, tapi gue bisa ngerasain ih ada orang di sana. Ih kok kita diliatin sih dari sana? Itu sensitif banget. Akhirnya dia bilang, kamu kemana sebelum ke rumah ini gitu? Siapa? Gue, Temen lo? temen gue yang bisa lihat itu bilang gitu. Gue ceritain lah perjalanan gue. Ini ada pelajarannya nih guys. Ternyata kata dia, ada suara lagi anjir, gue kaget. Iya. Mistis dari suara kayak gitu, kita bisa takut gitu ya. Jadi kan gue main ke candi yang di Dieng. Candi apa sih? Arjuna. Yes, Candi Arjuna. Jadi di Candi Arjuna itu kan kita harus pakai selendang penutup kain kayak apa sih, sarung gitulah ya. Buat masuk ke sana dan harus ngikutin, ada batu batanya, harus ngikutin jalur-jalur itu. Otomatis di situ kita udah agak kesel, udah karena nggak mandi ya, kita udah banyak berdebat. Gue udah males, gue jalan sendiri, jalan asal-asalan. Gue buka itu sarung, gue foto dengan narsisnya. Ini fotonya. Ini deh, gue lihat. Itu sarung sebenarnya dibilang jangan dibuka. Tuh. Katanya kayaknya sih Gue gara-gara ini. foto dan keluar dari jalur itu. Ternyata katanya sih ada yang nemplok. Nah di rumah sebelumnya ada yang jaga baik. Jadi terjadi bentuk energi dari yang gua bawa sama yang jagain rumah itu. Jadi istilahnya diusir. Malah bagus gue datang ke penginapan itu sehingga
yang ngikutin gue tuh nggak nerusin karena dijagain di rumah itu, jadi ada bentuk energi. Percaya nggak percaya sih gue, tapi gue ngalamin sendiri dan bekasnya itu hilang sebulan lebih ya, hampir 2 bulan hilang aja. Jadi ada maknanya, hati-hati. Jangan apa sih? Berarti emang kita sebenarnya emang sih yang namanya pantangan itu berarti intinya ya percaya nggak percaya. yang penting kita menghormati iya, dia lah gitu. Lo gue percaya kalau kuasa Tuhan, kuasa Allah, yang kuasa itu ada. Tapi kuasa yang nggak baik itu juga memang diciptain dari awal pembentukan bumi kan. Yes. Jadi balik lagi kita harus ambil sisi positifnya, bukan berarti kita harus takut sama dia. Menghormati itu harus hati-hati juga dalam bertindak. apalagi Indonesia yang beraneka ragam budaya, banyak banget pantangan dan larangan, harus kita harus belajar deh. Panjang ya cerita kita. Panjang soalnya kalau menurut gua asli cerita lu emang horor banget sih. Bohong. Beneran gua nggak bohong. Gua ngerasa kalau itu tuh benar, soalnya Kita punya buktinya juga. lu ada bukti, terus lu juga Ngerasain kayak rame-rame. gue pernah kayak dalam posisi kayak gitu, cuman nggak pernah sampai kayak gitu. Berarti lo ada cerita horor lo nih? Nggak ada, nggak kesampaian, nggak sampai kejadian kayak gitu. Gue juga pernah nginep kayak gitu, mungkin hanya pemikiran gue ya. Hanya pemikirannya. Kalau ini ya Kalau lu udah benar-benar terjadi sih, kalau gue belum. Iya, tapi gue nggak tahu sih ini beneran seperti, karena gue nggak bisa ngelihat dan nggak bisa memastikan. Jadi ya ini cuma ngasih pelajaran aja buat yang lain juga untuk tetap jaga diri, jaga sikap dimanapun kita berada. Itu yang penting, jaga sikap kalian. Oke, gitu aja sih dari kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Udah guys, jangan Thank lupa you. subscribe. Like, comment, and share ke teman-teman kalian. Mana tahu di episode berikutnya kita beneran cobain mawar bareng ini. Jadi komen di bawah. Oh Jangan. my god. Jangan, maksudnya jangan takut-takut buat bilang, jadi makan mawar. Gue gas. Komen di bawah. Kalau kalian mau makan bunga apa aja, komen di bawah. Komen di bawah. Dadah, see you.